Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ece Hedianti dari kelas manajemen 5I NIM 2018-466. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal saya dari mata kuliah metode penelitian bisnis. Jadi, di sini saya mengambil judul penelitian yaitu analisis kepuasan konsumen terhadap strategi bisnis yang dilakukan oleh Pesan Kopi studi kasus mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi, di sini ada bagian yang pertama yaitu abstrak. Pesan Kopi di sini merupakan salah satu bisnis kopi yang berdiri pada tahun 2018 dengan mengusung konsep minimalis dan takeaway. Hingga sampai saat ini, Pesan Kopi mempunyai cabang di 4 kota. Ini merupakan suatu bisnis kopi baru yang dikembangkan, yang berkembang di Kota Malang dan langsung digemari oleh banyak anak muda di Kota Malang, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Strategi bisnis dan inovasi yang dilakukan oleh Pesan Kopi seperti menu, kemasan, dan konsep tempat selalu berorientasi pada tren anak muda yang sedang berkembang. Strategi bisnis yang digunakan oleh Pesan Kopi adalah bisnis model kanvas, yang mana nantinya akan mengelompokkan aktivitas bisnis ke dalam 9 blok bangunan. Bisnis model kanvas membuat Pesan Kopi bertahan seiring perkembangan waktu. Model bisnis ini ditujukan untuk membuat kepuasan konsumen selalu meningkat. Kepuasan konsumen merupakan tolak ukur dari berjalan atau tidaknya suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh Pesan Kopi. Yang selanjutnya ada latar belakang. Alasan mengapa saya mengambil penelitian ini adalah karena berkembangnya fenomena anak muda yang sering menongkrong di kedai kopi yang memiliki tema berbeda dari warung kopi pada umumnya di Kota Malang. Salah satu yang menjadi faktor berkembangnya tren tersebut adalah kedai pesan kopi yang mengusung tema minimalis. Adanya kedai pesan kopi menyediakan tempat berkumpul anak muda dengan suasana yang berbeda. Kedai pesan kopi sendiri sampai sekarang masih tetap berdiri dengan beberapa cabang dan tetap diminati anak muda meskipun ada kedai kopi dengan konsep yang berbeda dan lebih bagus. Oleh karena itu, dilakukan penelitian tentang strategi bisnis pesan kopi terhadap tingkat kepuasan konsumen dan alasan mereka tetap digemari anak muda yang akan dikaitkan dengan model bisnis kanvas. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh strategi bisnis yang dilakukan pesan kopi terhadap tingkat kepuasan konsumen. Manfaat penelitian sendiri ini, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi dan sebagai informasi terkait dengan pengaruh strategi bisnis yang dilakukan pesan kopi terhadap tingkat kepuasan konsumen. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan kajian pustaka. Penelitian dari Yani Restiani Wijaja dan Irfan Nugraha dengan judul Loyalitas Merek sebagai Dampak dari Kepuasan Konsumen. Pada penelitian pertama ini membahas mengenai loyalitas merek dan kepuasan konsumen dengan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kepuasan konsumen atau X terhadap variabel loyalitas merek atau Y. Yang kedua, penelitian dari Muhammad Bahrudin Siti Zuhro, yaitu pengaruh kepercayaan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Untuk penelitian yang kedua ini membahas mengenai kepuasan pelanggan, pengaruh kepercayaan, dan loyalitas pelanggan. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa semakin tinggi kepuasan pelanggan dan kepercayaannya, maka loyalitas pelanggannya juga akan makin tinggi. Yang ketiga ada penelitian dari Naulia Oktaviani, Wiji Astuti, Ahmad Firdiansyah dengan judul Pengaruh Kepuasan Konsumen terhadap Pembentukan Komitmen Pelanggan dan e-worm pada pengguna aplikasi e-money OVO. Untuk penelitian ketiga ini membahas mengenai pengaruh kepuasan konsumen terhadap pembentukan
Midman, dan Ewom. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mana dari penelitian tersebut terdapat hasil bahwa kepuasan konsumen dapat membentuk komitmen pelanggan secara afektif maupun normatif yang kemudian mampu mendorong konsumen untuk ikut menyampaikan dan menyebarluaskan informasi terkait produk terhadap orang lain. Lalu yang terakhir penelitian dari Andi Makulau, Jabir Hamzah, Rahman Laba dengan judul Analisis Strategi Bisnis dalam Meningkatkan Market Share dengan menggunakan pendekatan analisis bisnis model Canvas atau BMC dan SWOT analisis pada PT Semen Tonasa. Nah, dan dari penelitian terakhir ini adalah penelitian yang membahas mengenai strategi bisnis dan juga bisnis model Canvas. Penelitian ini menggunakan model kualitatif. Dari penelitian tersebut dapat dipahami mengenai bisnis model Canvas yang sedikit banyak meningkatkan market share dan juga bisa menjadi salah satu strategi bisnis. Yang selanjutnya ada rincian penelitian. Yang pertama ada fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah pengaruh strategi bisnis pesan kopi terhadap tingkat kepuasan konsumen, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Yang selanjutnya ada subjek penelitian, yaitu mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Dan yang terakhir ada objek penelitian. Pengaruh strategi bisnis pesan kopi terhadap tingkat kepuasan konsumen, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan variabel penelitian. Jadi dalam penelitian ini yang berjudul Analisis Kepuasan Konsumen terhadap strategi bisnis yang dilakukan oleh pesan kopi, studi kasus mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, terdapat dua variabel penelitian, yaitu variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi. Jadi dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya itu adalah strategi bisnis yang dilakukan oleh pesan kopi. Lalu yang kedua ada variabel terikat. Variabel terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah tingkat kepuasan konsumen. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian. Jenis pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang mana penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan memberikan penjelasan secara sistematis dan faktual sesuai dengan data yang berhubungan dengan fokus penelitian ini. Untuk yang selanjutnya ada unit analisis. Yang pertama ada unit analisis berupa manusia, yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kedua ada unit analisis berupa benda, yaitu beberapa jurnal pendukung dan artikel pendukung. Yang selanjutnya ada unit organisasi, yaitu pesan kopi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Yang selanjutnya ada unit analisis wilayah, yaitu pesan kopi cabang Kendalsari, Tirto, dan Suhat. Yang terakhir ada unit analisis berupa waktu, yaitu periode perkuliahan semester 3 tahun 2019-2020. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah yang pertama ada observasi. Observasi dilakukan untuk mengamati objek penelitian seperti tempat khusus dan kelompok orang yang diteliti. Yang selanjutnya ada wawancara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara juga menjadi strategi penunjang teknik lain untuk mengumpulkan data. Lalu yang terakhir ada dokumentasi. Pada penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data berupa catatan, transkrip, maupun artikel yang berhubungan dengan penelitian. Yang selanjutnya ada analisis data.
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif menurut Miles dan Huberman dengan penjelasan yaitu yang pertama ada reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan adanya reduksi data akan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya dan nantinya akan mendapat gambaran yang jelas. Yang selanjutnya ada penyajian data. Setelah melakukan reduksi data, maka tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, dan lain sebagainya. Penyajian data yang dilakukan pada penelitian kualitatif lebih sering dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya data yang disajikan, maka peneliti dapat melihat sesuatu yang terjadi menurut data dan menentukan tahapan selanjutnya. Dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Dalam analisis data tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan nantinya bisa menjadi tolak ukur dari jawaban atas rumusan masalah. Bisa jadi menjawab rumusan masalah, bisa jadi juga tidak. Hal ini dikarenakan pada saat di lapangan masalah dapat berkembang. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.